Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di video kali ini saya akan mencoba memprediksi kuota gelombang 2 atau lebih tepatnya menghitung kuota gelombang 2 di EPS Topik Manufaktur tahun 2023. Nah, sebelum saya melanjutkan video ini, mohon untuk teman-teman yang menonton video ini untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten, membuat video yang nanti saya akan share ke teman-teman semuanya. Dan untuk teman-teman juga dihimbau agar menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi salah paham ataupun mispersepsi. Mohon dukungan untuk subscribe channel YouTube saya karena subscribe itu gratis. Nah, prediksi kuota gelombang 2. Gelombang 1 sudah berlangsung pada tanggal 14 sampai 26 Februari tahun 2023, di mana ujian tersebut berlangsung selama 11 hari. Dan peserta yang lulus di gelombang 1 yaitu 2035 orang dengan KKM atau nilai minimal 80 atau 160 pada hitungan skala 5. Nah, jadi rumus untuk menghitung kuota seperti ini, teman-teman. Jadi, teman-teman mungkin dalam satu ruang ujian ada yang 38 orang, ada juga yang 40 orang. Nah, kira-kira saya mau tanya, ada berapa orang yang lulus dalam satu ruangan? 20 kah? 15 kah? 10 kah? 10 orang kah? Nah, di video kali ini saya akan mencoba menghitungnya dari gelombang 1 terlebih dahulu. Kita buka. Nah, jadi di gelombang 1 itu yang lulus per ruangan ada sekitar 16 orang, teman-teman. Jadi rumusnya seperti ini. Nah, nilai peserta 80 ke atas per ruangan dikali 4 sesi, ada 4 sesinya, kemudian dikali 3 ruang. Nah, 3 ruang ini ada di Jakarta 1 ruangan dan di Semarang 2 ruangan. Nah, cara menghitungnya seperti ini. Nah, di gelombang 1 yaitu ada 16 orang yang nilainya 80 minimal atau 80 ke atas. Kemudian dikali 4. Kemudian dikali 3 sama dengan 192 orang dikali 11 hari, maka jatuhnya 2112 orang. Nah, ini kenapa beda angkanya yang saya katakan tadi. Jadi dalam satu ruangan ada yang 38, ada yang 40. Jadi saya ambil rata-ratanya yaitu 16 orang dalam satu ruangan. Padahal pada faktanya ada juga yang 15, ada 14, atau bahkan 17 orang. Nah, kalau misalkan data ini saya tambahkan 17 orang, otomatis lebih dari ini. Kalau saya kurangin 15 atau 14 orang, juga kurang dari ini angkanya. Maka saya simpulkan diambil angka yang terdekat, yaitu di rata-rata di gelombang 1 itu yang lulus dalam satu ruangan dalam persesinya yaitu ada 16 orang. Nah, kemudian sisa kuota teman-teman dari 10.000 dikurangi 2.035 orang, sisa 7.965. Nah, ini dibagi menjadi 2 gelombang lagi, gelombang 2 dan gelombang 3. Nah, pertanyaannya berapa sih kuota untuk gelombang 2 yang sebentar lagi akan diumumkan pada tanggal 11 Mei tahun 2023. Kita coba buka. Nah, ini adalah
Gelombang 2. Gelombang 2 sudah berlangsung dari tanggal 3 Maret sampai 19 April 2023, di mana ujian berlangsung selama 30 hari. Kemudian KKM-nya kita belum tahu berapa KKM-nya. Kemudian peserta yang lulus di gelombang 2 pun kita belum tahu ada berapa semuanya peserta yang lulus di gelombang 2 ini. Kita coba hitung pakai rumus yang sama ya teman-teman. Sama seperti gelombang 1. Jadi ada 16 orang dikali 4 sesi dikali 3 ruang sama dengan 192 orang dikali 30 hari. Ini jumlah hari pelaksanaan ujian EPS topik. Maka nanti kalau misalkan tetap KKM-nya sama, 60 atau 160 sorry atau 80, maka nanti jatuhnya yang akan lulus sama dengan 5.760. Apakah mungkin dengan KKM yang sama dengan sisa kuota 7.000, 8.000, hampir 8.000 yang akan lulus 5.760 orang, teman-teman bisa melihat sendiri dan menilai sendiri. Nah, kemudian kalau gitu kita turunkan dari yang nilainya 80 atau 160, yang 16 orang ini kita turunkan menjadi 12 orang. Maka 12 orang dikali 4 sesi dikali 3 ruang sama dengan 144 orang dikali 30 hari pelaksanaan ujian EPS topik. Maka nanti peserta yang akan lulus kisaran 4.320 orang. Kalau ini masih masuk akal karena kuota yang 7.965 ini dibagi menjadi 2, gelombang 2 dan gelombang 3. Kalau ini masih masuk akal, teman-teman. Jadi angka ini masih masuk akal. Sebetulnya kuota tambahannya berapa itu tergantung dari pihak HRD dan BP2MI, teman-teman. Jadi kemungkinan apapun masih bisa terjadi. Yang jelas kita harus tetap berusaha, kemudian berdoa agar kuota di gelombang 2 ini bertambah seperti gelombang 1. Gelombang 1 perkiraan saya kuotanya 1.300 sampai 1.500. Tapi ternyata yang lulus separuhnya ya, 50% dari jumlah peserta ujian di gelombang 1, yaitu sekitar 2035 ini 50%. Nah, mudah-mudahan di gelombang 2 pun lebih dari 4.000 orang atau bahkan 5.000 orang untuk peserta yang lulus untuk gelombang 2 dan gelombang 3. Nah, jadi di ujian EPS topik ini menggunakan sistem ranking, teman-teman. Nah, seperti ini gambarannya. Jadi di ranking dari mulai nilai yang tertinggi, nomor 1, ini nomor 1 sampai seterusnya. Misal, kuotanya 5.000 orang, KKM-nya 160. Ya. Nah, angka 160 di nomor 5.001 sampai seterusnya ini juga ikut ke bawah, teman-teman. Terkecuali yang nilainya 155 atau 150. Ini tidak ke bawah. Ini contoh saja ya, teman-teman. Ini bukan KKM resmi. Misalkan KKM di gelombang pertama yaitu 2.000 misalkan. 2.000 orang ini nilainya 160. Maka yang nilainya sama dengan KKM ikut ke bawah. Nah, itulah yang dinamakan ada penambahan kuota. Sebetulnya bukan penambahan kuota, tetapi ada nilai yang sama setelah di ranking dengan KKM. Maka yang nilainya sama ini
yang ikut ke bawah jumlahnya dengan kuota yang lulus. Jadi begitu teman-teman. Jadi misalkan nilai KKM-nya 160, kita di ranking ke 2000. Nah, 35 orang lagi nilainya sama 160, maka yang ini ikut ke bawah. Nah, yang 160 ini ikut ke bawah. Terkecuali yang 155, 150 ini ya tidak lulus. Nah, itu yang dinamakan penambahan kuota. Sebetulnya ya begitu, nilainya sama dengan nilai KKM maka ikut lulus. Jadi jangan khawatir teman-teman yang nilainya sama dengan KKM itu bisa masuk ke dalam kuota. Nah, kemudian bagaimana kesimpulannya untuk menunggu pengumuman gelombang 2 ini? Yang pertama, yaitu berdoa supaya ada penambahan kuota. Berdoa saja teman-teman, apapun bisa terjadi. Mudah-mudahan ada penambahan kuota sampai 5.000 lebih di gelombang 2 ini. Nah, kemudian yang kedua, berharap peserta yang lulus tidak lebih dari 10 peserta per ruang ujian. Yang lulus ini yang nilainya 80 ke atas, teman-teman. Jadi, mudah-mudahan yang nilainya 80 ke atas itu tidak lebih dari 10 orang. Kalau lebih, itu kita nggak ada harapan lagi. Kalau misalkan lebih dari 10 orang yang lulus. Tetapi kalau yang ujian di gelombang 2 ini peruangannya kurang dari 10 orang, bisa jadi KKM yang nilainya 155 atau 150 juga ikut ke bawah karena masih ada sisa kuota, teman-teman. Jadi berharap mudah-mudahan peserta yang nilainya 80 tidak lebih dari 10 orang ya. Kalau lebih ya saya tidak yakin yang nilainya 160 ke bawah akan lulus. Mudah-mudahan peserta yang ujian di gelombang 2 per sesinya kurang dari 10 peserta ya, berdoa saja gitu. Kemudian yang ketiga, siapkan mental dan lapang dada. Nah, sambil menunggu pengumuman, kita juga harus menyiapkan mental serta harus lapang dada. Kalau yang nilainya di bawah 160, ya tidak usah berkecil hati ya, dan harus menerima lapang dada apapun nanti tanggal 11 Mei, nanti akan diumumkan oleh HRD dan BP2MI. Kemudian nomor 4, ikut ujian lagi tahun depan. Kalau misalkan tidak masuk ke dalam kuota atau nilainya kurang, ya jangan berlarut dalam kesedihan, teman-teman. Tetap semangat, tetap targetkan tahun depan bisa lulus. Jadi belajarnya harus lebih giat lagi. Jangan putus asa, jangan patah semangat. Ini kalau misalkan sekarang nggak lulus, harus menjadi motivasi yang lebih untuk belajar lebih rajin lagi. Pengalaman pribadi saya pun sama, pada tahun 2014 ikut ujian, awalnya tidak lulus karena memang waktu itu mepet sekali waktu belajar dengan ujian, hanya berjarak sekitar 3 bulan. Jadi memang saya pun ya ketika tidak lulus ya nggak begitu berlarut-larut, teman-teman. Tapi setelah pengumuman kelulusan, saya lebih bersemangat lagi untuk gimana caranya tahun depan bisa ikut ujian dan lulus. Dan alhamdulillah tahun 2015 saya lulus ujian IPS Topik dan bisa berangkat ke Korea Selatan, teman-teman. Nah, jadi itu saja video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya doakan yang menonton video ini mudah-mudahan diberikan
kelulusan nanti pada saat pengumuman, dan yang belum ujian, yang masih gelombang 3, tetap belajarnya ngebut ya, jangan patah semangat meskipun lihat nilainya teman-teman yang besar-besar, tetap fokus, tetap belajar yang rajin, ikutin apa instruksi dari guru, dan mudah-mudahan semuanya bisa tercapai cita-citanya dan dipermudah untuk proses bekerja di Korea Selatan. Itu saja video dari saya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.